Kita kelompok berapa? Dua ya, dua. Wah, ya ini boleh sudah boleh. Rasa-rasa lagi. Udah ya, tak buka. Ini aspek banget punya ini. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami dalam perencanaan bisnis. Sebelum mempresentasikan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya, Renita, sebagai moderator, lalu dilanjutkan dengan Novia. Saya Novia Fitri dengan NIM akhir 107. Saya Alia Valinda dengan NIM akhir 108. Saya Muhammad Ridwan dengan 3 NIM akhir 110. Saya Dian Wijayanti dengan NIM akhir 111. Untuk materi yang pertama, ringkasan eksekutif dan latar belakang akan dibacakan oleh Novia. Baik, tolong slide-nya. Oke, zaman sekarang kan banyak ya yang mengeluhkan akan berat badan mereka yang kurang ideal. Kadang seseorang itu nurunin berat badannya sering banget tuh konsumsi obat-obatan yang mungkin kita belum tahu uh, baik untuk kesehatan kita atau aman untuk badan kita. Nah, pada hal ini, kalau kita nggak melakukan program diet kita secara benar atau dengan takaran dan kadar yang benar itu justru akan berakibat fatal banget. Berawal dari permasalahan tersebut, kami memberikan solusi untuk semua orang yang ingin menurunkan berat badannya dengan aman dan tidak terjadi efek samping apapun itu. The Plum adalah jus buah diet, jus minuman diet yang terbuat dari buah plam merah. Menurut riset, buah plam merah sendiri sudah sangat berguna banget untuk kesehatan. Contohnya, untuk menurunin berat badan. Produk yang kami hadirkan ini terjamin aman karena terbuat dari bahan alami dan tidak adanya pemanis tambahan. Kemudian minuman diet adalah minuman yang rendah kalori atau tanpa kalori yang dirancang untuk membantu seseorang dalam menjaga atau menurunkan berat badan. Sugar sweetened beverage atau yang disebut dengan SSBS atau yang dikenal dengan minuman berpermanis gula adalah cairan yang ditambahkan dengan berbagai macam gula seperti gula merah, berpemanis jagung, sirup jagung, dextrosa, fruktosa, glukosa, sukrosa, dan bentuk gula lainnya. Jenis-jenis minuman berpemanis gula seperti minuman buah, kopi, dan teh pada pada 2014 penduduk Indonesia mengkonsumsi serbuk rata total sebesar 8,7 gram per orang per hari, sedangkan rata total konsumsi minuman cairan sebesar 25 mili per orang per hari. Oleh karena itu, kami membuat produk minuman diet yang kami beri nama The Plum. Jadi, minuman yang kami buat ini tidak menggunakan seperti gula merah berpemanis buatan dan lain-lain itu, jadi kita menggunakannya seperti madu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu visi, misi, struktur organisasi, kajian aspek manajemen dan organisasi yang akan dibacakan oleh Ridwan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang visi dan misi, yaitu visi kami dalam membangun produk ini atau sejalannya bisnis ini adalah menjadikan produsen minuman diet alami yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan dan menurunkan berat badan. Seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa sekarang ini
banyak yang mengeluhkan tentang berat badan mereka, yaitu susah untuk menurunkan berat badan, dan tak jarang juga semua orang itu menggunakan minuman kayak obat-obatan diet. Misal obat-obatan diet itu pun kalau kita konsumsi, kalau tidak kadarnya tidak kayak tidak pas, itu bisa mengakibatkan fatal gitu. Untuk misinya yaitu yang pertama itu menghasilkan minuman diet yang berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Nah, ini kita menciptakan produk yang sudah pastinya aman, bersertifikasi, dan aman dikonsumsi untuk masyarakat umum gitu. Karena produk kami ini sendiri terbuat dari minuman atau bahan bakunya yaitu buah the plum yang sangat-sangat herbal dan sangat manfaatnya sangat banyak bagi tubuh kita, terutama untuk menurunkan berat badan sendiri. Yang kedua yaitu menjaga konsistensi dalam penggunaan bahan-bahan dan berkualitas dalam produksi minuman diet. Yaitu kami akan konsisten, yaitu konsistensi dalam penggunaan bahan-bahan dan yang berkualitas tinggi. Hal ini untuk memastikan kita atau untuk konsumen itu bisa percaya kepada kita atau menggunakan produk kita terus-menerus dan berkelanjutan. Semisal produk kita bagus, kita akan berusaha untuk menjaga konsistensinya, yaitu mulai dari bahan-bahan baku dan serta bahan-bahan pendukung serta aspek-aspek lain seperti legalitas, sertifikasi, dan bisa juga kita nanti akan uji BPOM gitu. Yang ketiga, menyediakan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada pelanggan. Ya, ini tentu saja karena setiap eh, produk pasti kami akan memberikan pelayanan yang baik karena konsumen itu akan lebih nyaman atau lebih akan tertarik pada produk kita apabila kita memberikan pelayanan yang terbaik pula gitu. Empat, mendengarkan secara masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan mengonsumsi minuman diet gitu. Lanjut. Nah, ini adalah struktur organisasi, yaitu ada CEO, yaitu ada Renita, terus ada CVO, ada Novia Fitri, CMO sendiri ada saya sendiri, Muhammad Ridwan, CEO ada Alia Valinda, CTO di sini ada Dian Wijoyanti. Gitu. Oke, di sini penjabaran dari penjelasan tadi yaitu kajian aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada CEO, yaitu ada Renita Mutirasani, tadi bertanggung jawab untuk membuat keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan dan kebijakan bisnis perusahaan. Gitu. Yang kedua yaitu manajer operasi atau CEO, bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan operasional perusahaan seperti mengawasi apakah kerja pegawai berjalan dengan lancar. Ini manajemen operasi yaitu operasional yaitu pembuatan produk kita dari bahan baku sampai dengan bahan jadi. Kita mengawasi dan membimbing pekerja itu sudah berjalan, pegawai itu sudah masuk dalam kerjanya atau belum, atau sudah pas atau belum gitu. Yang ketiga ada manajemen keuangan atau CFO. Seperti kita ketahui sendiri, manajemen keuangan yaitu merencanakan perencanaan keuangan, pencatatan administrasi perusahaan, dan pengeluaran uang, pemasukan uang. Sudah jelas ya. Terus selanjutnya ada manajemen pemasaran, yaitu bertanggung jawab terhadap produk seperti pemasangan iklan, penguatan brand, membuat tim sales, dan menampung pendapat dari pelanggan, membangun CEO dalam perusahaan, dan di sisi penjualan always customer. Ini adalah yang paling utama ya. Semisal kita manajer pemasaran ini, semisal kita ada produk tapi kita tidak bisa memasarkan juga sama saja. Makanya di sini adalah aspek yang penting, yaitu manajemen pemasaran itu. Yang kelima ada manajemen teknologi, yaitu bertanggung jawab atas kebutuhan dan pengembangan teknologi dalam perusahaan, yaitu seperti halnya kita menggunakan pengembangannya, mesti kita akan menggunakan mesin atau menggunakan penelitian lebih lanjut, seperti kita pengembangan produk itu menggunakan mesin mesin serta teknologi yang memadai untuk bisa mengoptimalisasi produk kita supaya tetap eksis atau bisa tetap terima di masyarakat gitu. Oke, mungkin segitu saya penjelasan dari saya. Aku balikin lagi ke moderator. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri.
itu ada konsep bisnis. Jadi konsep bisnis Just Diet yang kami rancang adalah menghadirkan produksi sehat yang dirancang khusus untuk membantu pelanggan mencapai tujuan diet dan kesehatan. Kami beri nama Jeblum sendiri karena itu jadi tujuannya diet dan kesehatan. Jadi kami menawarkan minuman diet dalam bentuk jus dari buah plum merah yang dimana banyak sekali manfaat yang ada pada buah plum tersebut. Minuman jus diet yang kami jual tentu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen dan mempunyai manfaat yaitu seperti adanya vitamin, mineral, flavonoid, antioksidan, hingga fitonutrien yang sangat optimal untuk menyehatkan tubuh. Selain itu juga, buah plum juga termasuk buah yang rendah kalori, jadi bagus untuk proses diet penurunan berat badan. Kemudian The Plum ini tentunya tidak menggunakan pemanis seperti gula, kami akan menggunakan madu sebagai pemanisnya. Lalu untuk selanjutnya ada bisnis model Canvas. Untuk key partners, kita ada supplier bahan baku, lembaga legalitas, mitra UMKM, dan distributor. Untuk key activities, kita yang pertama yaitu melakukan memproduksi produk, yang kedua ada produksi pengemasan, yang ketiga ada pemasaran dan promosi produk. Untuk key research, yang pertama ada SDM, modal, tempat outlet, alat produksi, kemasan, bahan baku, dan legalitas sertifikasi. Untuk value proposition, ada yaitu untuk membantu menurunkan berat badan, terus tanpa adanya pemanis tambahan seperti gula, lalu terbuat dari bahan alami dan tanpa pengawet. Untuk customer relationship, yang pertama kita adakan promo, lalu ada pelayanan pelanggan yang terbaik, dan yang ketiga ada responsif terhadap pelanggan. Selanjutnya ada channel. Kita menggait seperti sosial media atau Instagram, lalu membuka open pre-order sesuai dengan jumlah pesanan. Untuk customer segments, yaitu remaja dewasa sekitar umur 15 sampai 55 tahun. Untuk cost structure, kita ada biaya bahan baku, biaya promosi, biaya kemasan, biaya distribusi, tempat kerja, dan biaya utilitas. Lalu untuk revenue stream, kita ada penjualan produk dan investor. Untuk materi selanjutnya, aspek legalitas dan aspek keuangan akan dibacakan oleh Alia. Oke, di sini saya akan membacakan aspek legalitas. Yang pertama itu surat izin domisili. Yaitu yang dikeluarkan oleh kantor atau kelurahan atau kecamatan setempat. Yang kedua itu izin usaha mikro kecil atau IUMK yang dapat diurus di kantor kecamatan setempat, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Surat pengantar RT atau RW setempat terkait lokasi usaha, fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto berwarna, formulir IUMK yang telah diisi. Lalu yang ketiga itu izin gangguan atau keberatan lokasi atau usaha. Yang menyatakan bahwa tidak ada gangguan atau keberatan mengenai lokasi yang dijadikan
sebagai tempat usaha. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah tingkat kabupaten atau kota. Lokasi kantor kami yang berada di outlet utama Banaran Gunung Pati, sehingga untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan izin gangguan akan melalui Kecamatan Semarang Selatan. Yang keempat yaitu surat izin perdagangan atau SIUP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, mewajibkan semua seller online harus mendaftarkan bisnisnya. Dikarenakan modal dan kekayaan bersih maksimal 35 juta, maka perusahaan kami termasuk dalam kategori SIOP mikro. Yang kelima, yaitu surat wajib pajak atau NPWP. Yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak ataupun kantor pengamatan potensi perpajakan. Untuk yang keenam yaitu TDP atau tanda daftar perusahaan. Pengurusan TDP merupakan tahapan terakhir dalam pendirian suatu badan usaha. Terus untuk yang terakhir yaitu NIB atau nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pemilik usaha melakukan pendaftaran. Saat ini melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB, pemilik usaha juga akan mendapatkan beberapa dokumen pendaftaran lain, yaitu yang pertama itu NPWP, badan atau perorangan jika pemilik usaha belum memiliki. Yang kedua, surat pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Yang ketiga, bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang keempat, notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal. Yang kelima, izin usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan. Next slide. Untuk aspek kajian keuangan sendiri, di sini kita berlima, kita memerlukan modal sekitar 5 juta. Kita mengeluarkan modal sekitar 5 juta. Lalu untuk modal dari investor sendiri yaitu 10 juta. Jadi totalnya 35 juta. Terus untuk operasionalnya itu di sini kita ada 4. Yang pertama outlet, itu dengan harga 8 juta atau biaya tempat usaha. Sewa tempatnya 12 juta, sewa tempat per tahun. Promosinya 5 juta, biaya promosi per tahun. Listriknya 8 juta, biaya listrik per tahun. Jadi totalnya adalah 33 juta. Next slide. Untuk yang selanjutnya, keuntungan per tahun, yaitu pendapatan keuntungan kita ada 2, yaitu iklan atau promosi. Yang per bulannya itu 4 juta. Terus untuk per tahunnya itu 48 juta. Yang kedua itu penjualan langsung dan online. Untuk per bulannya itu 3 juta dan per tahunnya itu 36 juta. Jadi totalnya itu sekitar 84 juta. Untuk yang keuntungan, yang pertama itu ada keuntungan sendiri 84 juta, investasi tahun depan itu 10 juta, biaya operasional itu 20 juta, dan dividen itu 54 juta. Jadi untuk perhitungan dividen untuk setiap rekan kerja, 14,2% dikali 54 juta sama dengan 7.668 per tahun untuk setiap rekan kerja. Perhitungan dividen untuk investor 28,6% dikali 54 juta, yaitu 15.444. Untuk pendapatan per rekan kerja, gajinya 2 juta dikali 12 bulan, yaitu 24 juta. Dividennya 7.668.000. Totalnya sendiri 31.668. Dan untuk yang terakhir, pendapatan investornya 15.444. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada analisis SWOT dan strategi pemasaran dan rencana penjualan yang akan dibacakan oleh Dian. Dalam menjalankan suatu bisnis, tentu kita harus menganalisis SWOT. Maka SWOT dari usaha kita yang pertama strength atau kelebihan, yaitu kualitas produk. Usaha jus buah plum memiliki keunggulan dalam kualitas produk yang ditawarkan, seperti rasa yang segar dan alami. Yang kedua ada kandungan gizi. Jus buah plum yang kaya akan nutrisi dan serat yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Yang ketiga, membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Yang keempat, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan menurunkan berat badan. Yang terakhir, mencegah penyakit osteoporosis dan menjaga kesehatan mata. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, keterbatasan pasar. Buah plum mungkin memiliki pasar yang terbatas karena plum bukanlah buah yang umum dikonsumsi oleh semua orang. Yang kedua adalah ketergantungan pada musim. Ketersediaan buah plum tergantung pada musim tertentu, sehingga bisa menghadirkan tantangan dalam menjaga stok. Yang ketiga, kurangnya serat yang ditemukan dalam buah utuh sehingga dapat menyebabkan rasa lapar dan makan berlebih. Next slide. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. The Plum adalah minuman yang populer di kalangan mereka yang sedang menjalani program diet atau ingin menjalankan kesehatan mereka. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan minuman alami telah meningkat. Hal ini dapat menjadi peluang untuk memasarkan jus buah plum sehingga pilihan minuman sehat sebagai pilihan minuman sehat. Yang ketiga ada kolaborasi dengan penyedia makanan dan minuman. Usaha ini dapat menjalin kerjasama dengan restoran atau kafe untuk memasak jus buah plum sebagai menu minuman sehat. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Persaingan dengan produk sejenis. Usaha jus buah plum harus menghadapi persaingan dengan produk sejenis, baik dari usaha lokal maupun merek-merek terkenal. Yang kedua adalah perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen dapat menjadi ancaman jika ada penurunan minat terhadap jus buah plum. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu yang pertama melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi target pasar yang tepat dan lokasi strategis untuk usaha. Yang kedua, memilih bahan-bahan berkualitas termasuk buah-buahan segar dan blender serta alat penekan plastik yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, melakukan promosi bahwa jus buah plum yang dijual merupakan produk sehat dan higienis untuk kesehatan tubuh. Yang keempat, menggabungkan usaha jus buah dengan penjualan makanan juga bisa menjadi strategi yang sukses. Yang selanjutnya ada rencana penjualan. Yang pertama ada mendirikan outlet, yang kedua ada menjalin kerjasama. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi akan dibacakan oleh Alia. Oke, di sini ada dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Masing-masing aspek mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Untuk aspek sosial, dampak positifnya yang pertama yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat. Usaha jus buah plum dapat memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan membeli dan mengonsumsi jus buah plum, masyarakat dapat mendukung petani buah plum lokal dan membantu meningkatkan pendapatan mereka. Untuk yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat. Jus buah plum merupakan sumber nutrisi yang kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan. Dengan meningkatnya kesadaran akan hidup sehat, konsumsi jus buah plum dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Untuk yang ketiga, mendorong pola hidup sehat. Mengonsumsi jus buah plum sebagai bagian dari pola makan sehat dapat membantu masyarakat untuk menjaga gaya hidup yang lebih sehat. Ini dapat mendorong perubahan positif dalam kebiasaan makan dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya pola makan yang seimbang. Lalu dampak negatif. Yang pertama itu persaingan bisnis. Jika usaha jus buah plum mendominasi pasar atau bersaing secara agresif dengan usaha lain,
Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam industri. Persaingan yang tidak sehat dapat mengakibatkan harga tidak stabil, kurangnya keberlanjutan bisnis kecil, atau bahkan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, ketergantungan pasar. Bila usaha jus buah plum menjadi sangat dominan di pasar, ini dapat menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada jenis buah tersebut. Hal ini beresiko jika ada masalah pada pasokan buah plum seperti serangan hama atau cuaca buruk yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar dan ketidakadilan bagi petani atau produsen lain. Untuk yang ketiga, pengaruh pada kesehatan masyarakat. Meskipun jus buah plum dapat memberikan manfaat kesehatan, faktor sosial juga perlu diperhatikan. Bila usaha jus buah plum mempromosikan pola konsumsi yang tidak seimbang, seperti menyebabkan ketergantungan pada jus buah dan mengabaikan konsumsi beragam jenis buah-buahan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Untuk aspek ekonomi sendiri, untuk dampak positifnya yang pertama, meningkatnya permintaan. Meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat telah mendorong konsumen untuk meningkatkan konsumsi buah-buahan, termasuk jus buah plum. Hal ini berarti permintaan akan jus buah plum dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha. Untuk yang kedua, peluang pasar yang luas. Buah plum memiliki rasa yang unik dan kaya akan nutrisi, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Dengan menawarkan jus buah plum sebagai alternatif sehat, usaha tersebut dapat menarik pelanggan dari berbagai segmen pasar yang berpotensi meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Untuk yang ketiga, nilai tambah produk. Jus buah plum dapat memberikan nilai tambah pada buah plum itu sendiri. Dalam bentuk jus, buah plum dapat dikemas dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan buah plum segar biasa. Ini dapat meningkatkan nilai ekonomi dari buah plum dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi usaha. Untuk yang keempat, potensi diversifikasi produk. Selain jus buah plum, usaha tersebut juga dapat mengembangkan produk-produk turunan dari buah plum seperti selai, saus, dan makanan ringan lainnya. Diversifikasi produk dapat membantu menciptakan peluang baru untuk menjangkau lebih banyak konsumen yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, biaya produksi yang tinggi dapat mempengaruhi harga jual produk. Jika biaya produksi jus buah plum seperti bahan baku dan proses produksi terlalu tinggi, maka harga jualnya juga akan tinggi. Hal ini dapat mengurangi daya beli konsumen dan mempengaruhi permintaan produk. Yang kedua, persaingan pasar juga dapat menjadi faktor dampak negatif. Jika pasaran jus buah plum sudah jenuh dengan banyak pelaku usaha sejenis, maka akan sulit bagi usaha baru untuk bersaing. Hal ini dapat mengurangi pangsa pasar dan pendapatan usaha. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, yaitu faktor musim, juga dapat mempengaruhi usaha jus buah plum. Jus buah plum mungkin hanya populer atau tersedia secara luas pada musim tertentu. Jika usaha tidak dapat mengatasi tantangan musim, seperti pasokan buah yang terbatas di luar musim, maka dapat mengganggu kelangsungan usaha. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Alia untuk materinya. Jadi ini materi yang kami sampaikan. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami tutup presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, makasih guys. Terima kasih.